Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya Kanidia balik lagi, alhamdulillah di soal Fus Menjar kita mau habiskan malam ini, semoga bisa ya guys. Ya kita coba ya. Oke, di sini udah ada soal number 25. A demand curve with a price elasticity coefficient of 0 implies. Jadi ada suatu kurva permintaan yang elastisitas harganya, koefisiennya itu bernilai 0. Ini menggambarkan apa atau menunjukkan apa? Nah ini ada banyak caranya ya guys. Jadi kalau kita lihat A dan B pakai persen. Nah caranya gimana? Berarti kita kembalikan ke rumus elastisitas yang tadi udah dibahas. Persen delta Q per persen delta P. Nah kita coba uji coba ya, langsung bagian A. If the price increase by 10%, jadi elastisitasnya karena price di bawah naik 10%, quantity demand decrease by more than 10%. Jadi di atas katanya kuantitinya turun, tapi di atas 10, jadi anggap 20 aja biar enak. Nah ini kalau dibagi nanti dapatnya 2, negatif. Apakah ini 0? Iya beda dong, ini 2 kalau kategorinya elastis. By the way kalau 0 dia apa guys? Iya, jadi dia adalah inelastis yang sempurna ya, perfect inelastic. Jadi bukan A jawabannya. Let's have a look bagian B. Price decrease by 1%, jadi harganya naik 1%, oh decrease ya, jadi turun, harganya 1. Quantity demand increase by less than 1%, jadi dia naik tapi kurang dari 1. Nah kurang dari 1 misalnya 0,5%. Ini berapa hasilnya? 0,5. Apakah ini 0? Bukan, ini tetap negatif. Jadi A dan B bukan jawaban itu ya. Regardless of the quantity demand, the price remains constant. Jadi apapun yang terjadi dengan jumlahnya, harganya akan tetap sama. Kalau digambar kalian bisa lihat kayak gini gambarnya. Jadi harganya tetap sama seperti ini karena ini adalah P, ini quantity. Jadi quantity aja yang berubah-ubah. Nah ini kalau kita pelajari ini elastisitas yang infinity, yang tak hingga, alias yang perfect elastic. Jadi bukan perfect inelastic. If the price raised threefold, harganya naik 3 kali, total revenue-nya increase 300. Ini juga 3 kali. Ini tuh revenue yang untuk uniter, jadi enggak ya. The curve is perfectly horizontal, bener ya. Kan kalau temennya itu yang mainstream selain apa nih tadi, yang infinity maka yang 0. Kalau 0 kayak gini, dia perfect horizontal. Jadi jawabannya yang I. Oke, kayak gitu, semoga bisa dipahami ya guys. Next 26, if the provincial minimum wage atau UMP increases and consumer income also rises, then bla bla bla. Kalau kita lihat ini cerita tentang equilibrium ya. Kita bisa dikasih tahu dulu bahwa UMP, upah minimum provinsi lagi increase, naik. Ini berpengaruh kepada siapa teman-teman? Demand atau supply? Yes, supply bakal berkurang. Terus apalagi yang dikasih tahu? Pendapatan konsumen juga mengalami kenaikan. Berpengaruh sama siapa? Yes, berpengaruh ke demand. Demandnya naik. Nah ini kalau kondisi kayak gini tuh bakal apa yang terjadi? Masalahnya guys, di sini tuh kita nggak tahu ya, yang turun itu yang lebih banyak yang mana. Maka kalau seperti ini, kita akan punya 3 kemungkinan ya guys ya. Jadi kita coba gambar 3-3-nya biar kalian tahu apa perbedaannya ya. Ntar kita gambar ketiga perbedaannya. Astagfirullah. Jadi kondisi pertama nih ya, kalau misalnya di S turun dia naik ya, perubahannya sama. Jadi misalnya turunnya sama-sama 50%. Ini D-nya naik, S-nya turun sama. Nanti kondisi kedua kita buat D-nya naik banyak banget, S-nya turun dikit aja. Kondisi ketiga D-nya naik sedikit aja, S-nya turun banyak. Nah ini 3 kemungkinan yang bisa lahir kalau kondisinya seperti ini ya. Ini Q, ini Q, ini Q, ini price, ini price, ini price. Kita buat kesimpulannya. Buat dulu keseimbangan sebelum ada perubahan ya. S1 dan D1. Nah dari sini kita bisa bilang, oh aku punya keseimbangan harga jumlah pertama segini, harga pertama segini. Sekarang kita mengikuti kondisi yang di atas dulu ya. D-nya naik, S-nya naik dan perubahannya sama. Nah D-nya kalau naik kan ke kanan ya guys, misalnya ke sini, ini D2, terus S-nya turun berarti ke atas ya, seperti ini. Ini S2. Nah di mana titik keseimbangan yang baru? Perpotongan D2 dan S2, right here.
Kita buat kesimpulan, oh berarti nanti, oh jumlahnya sama, kuantitinya masih kuantiti yang sama, kuantiti 2 dan 1, tapi price-nya naik. Jadi untuk kondisi 1, kita bisa buat kesimpulan price-nya naik, kuantitinya konstan ya. Atau pakai bar juga boleh. Sekarang kita ke kondisi 2. Kalau D-nya naik banyak. Sama, buat garis dulu. Aduh ya Allah. Ini pelan-pelan aja. Semoga bisa bikin banyak video ya hari ini ya guys. D-nya, terus ini S-nya, S1 kita bikin, oh ini adalah keseimbangan yang pertama. Ini Q1, ini P1. Sekarang D-nya mau naik banyak, berarti dibuat sejauh mungkin. Misalnya sini swing, ini D2. Tapi S-nya turunnya dikit aja, kita buat seperti ini, deket-deket aja, swing, S2. Titik potong antara D2 dan S2 di sini, maka kita bisa buat keseimbangan pasar yang baru. Ini Q2, ini P2. Yuk kita simpulkan, kesimpulannya price-nya naik, kuantitinya juga naik. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, kita gambar lagi kondisi pertama, ini D1, lalu kondisi S1. Disinilah keseimbangan pertama kita. Kita punya Q1, kita punya P1. Sekarang D-nya naik sedikit aja ya, naiknya sedikit aja, jadi dibuat dekat aja, ini D2. Sementara S-nya turun banyak, dibuat jauh, swing like this. Ini S2. Dimana titik keseimbangan baru? Betul, perpotongan D2 dan S2. Di sini kita buat kesimpulan, oh ini Q2, ini P2. Apa kesimpulan untuk daerah C? Kita bisa bilang, oh harganya naik, tapi kuantitasnya turun. Nah sekarang dari 3 kesimpulan ini kita buatlah dibuat secara general. Nah kita bisa lihat apapun kondisinya price-nya selalu apa guys? Price-nya selalu naik. Tapi quantity sayangnya dia labil. Kadang tetap, kadang naik, kadang turun. Jadi dia ambigu. Nah kalau sudah seperti itu jawabannya yang E. The equilibrium price increases and the equilibrium quantity is ambiguous ya, kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Next, as a result of the rising fuel consumption in Indonesia causing a deficit in the current account, it may eventually lead to. Jadi sebagai hasil dari meningkatnya konsumsi bensin ya, bahan bakar di Indonesia menyebabkan defisit dari current account ya, neraca transaksi berjalan. Nah, kalau misalnya seperti ini tuh bisa mengakibatkan apa pada akhirnya. Jadi poin utamanya kalian lihat aja nih, defisit current account. Kalau defisit tentu bukan hal yang disenangi ya guys. Kalau defisit kita bisa mengalami kondisi yang kita tidak inginkan, adanya pelemahan mata uang ya. Melemah mata uang kita. Nah kalau melemah karena kondisi seperti ini, defisit, itu pilihannya hanya satu, yaitu apa? Yes, depresiasi. Jadi bukan devaluasi ya. Melemah memang devaluasi, tapi itu disengaja. Nah siapa yang mata uangnya melemah? Ya karena kita lagi cerita Indonesia, berarti rupiah. So jawabannya depreciation of the rupiah. Oke, satu lagi mungkin. Oke, sebuah perusahaan farmasi multinasional mengekspor obat-obatan generik ke pasar inter dengan harga yang jauh lebih rendah daripada obat sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lokal di negara penerima. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam penjualan dan keuntungan perusahaan farmasi lokal. Yang lokal kalah bersaing karena yang multinasional itu jualnya harganya lebih murah. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi industri farmasi lokal supaya bisa bersaing ya? Jawabannya apa guys? Ya, apakah A, menerapkan bea masuk tambahan untuk produk farmasi generik. Jadi kalau kamu masuk dari luar, kamu ada bea. Bea itu semacam pajak, nanti bisa bikin harganya lebih mahal. Apa ini bisa melindungi industri lokal? Bisa, karena akhirnya harganya bisa lebih bersaing. Karena kalau mengurangi regulasi tidak bisa meningkatkan subsidi, belum tentu ya. Karena ini untuk kalau disubsidi cocoknya kalau dia mengekspor. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang A. Oke, begitu, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Perbedaan yang paling tepat antara monopoli dan persaingan sempurna. Wah ini mudah banget, kan dia udah pernah jelaskan. Silahkan dicek lagi nanti ya. Monopoli hanya satu pembeli. Oh salah dong. Monopoli beberapa pembeli, salah dong. Monopoli yang diperjualbelikan heterogen, salah dong. Monopoli tidak ada barang pengganti. Betul, sementara pasar terdapat banyak penjual. Bukan betul ya, jadi jawabannya yang D ya, tidak ada barang pengganti, makanya dia disebut unik. Coba cari pengganti listrik, susah kan? Nah sementara pada PPS banyak penjual, betul. Salahnya yang E,
Hanya satu penjual, betul. Pada PPS hanya satu pembeli, nope, ada banyak pembeli ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Salah satu kebijakan moneter yang sering digunakan adalah kebijakan persediaan kas atau cash ratio policy, yaitu nah ini biasanya kalau di buku-buku juga biasa disebut GWM, Giro Wajib Minimum atau cadangan wajib minimum. Apa itu? Uang yang harus ada stay di bank supaya bisa mengontrol inflasi. Jadi kalau ditanya cash ratio, ini bukan jumlah barang tapi cash yang ada di bank. Ya namanya juga cash ya guys. Jadi jawabannya yang B. Kalau suku bunga diskonto polisi, surat berharga namanya open market ya, operasi pasar. Oke, seperti itu harusnya mudah. Next, nomor 33. Pada sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak, terjadi persaingan yang tidak sehat antar karyawan. Hal ini terlihat ketika beberapa karyawan dari bagian pengemasan hanya bekerja jika ada pimpinan saja. Nakal ya. Persaingan yang negatif ini mengakibatkan menurunnya kualitas kinerja perusahaan pada umumnya, sehingga diperlukan upaya untuk menjalin kekompakan dan kerjasama yang baik dalam perusahaan. Bagaimana sikap pimpinan perusahaan sebaiknya dalam mengambil keputusan yang untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ada yang cuma rajin kalau dilihat sama pimpinan aja, kalau udah nggak ada ya gosip atau scrolling aja ya gitu. Apakah memberi motivasi dengan menaikkan gaji? Ya bisa, tapi belum tentu langsung ini semua ya. Ya jadi memberikan sanksi juga bahaya, memutuskan hubungan kerja dipecat, jangan. Merubah kebijakan perusahaan agar tercipta keharmonisan atau melakukan koordinasi dengan karyawan agar kondisi kinerja perusahaan kondusif. Sebenarnya Kanidia agak galau antara D dan E, tapi menurut Kanidia yang lebih cocok ya yang D ya. Kita bikin kebijakan yang baru ya agar keharmonisan itu terjadi. Oh bentar. Ini kan sebenarnya yang paling penting itu adalah ya betul sih, kalau menurut Kanidia mungkin keharmonisannya. Ini kalau misalnya keharmonisan terjadi, kita bisa bekerja dengan baik ya. Karena karyawan ada yang nakal ya. Kalau yang melakukan koordinasi dengan karyawan agar kondisi kinerja perusahaan kondusif melakukan, ini agak aneh ya. Tapi ya emang agak antara D dengan E ya guys ya. Oke, next nomor 34. Perusahaan XYZ mengadopsi metode akuntansi penyusutan garis lurus untuk aset tetapnya. Pada akhir tahun, manajemen memutuskan untuk mengubah metode ini menjadi saldo menurun ganda. Bagaimana perubahan ini mempengaruhi laporan keuangan? Jadi, ciri khas dari metode garis lurus guys, penyusutannya itu akan selalu sama dari tahun ke tahun. Jadi kalau sudah ditentukan penyusutan per tahun 10 juta, tahun depan 10 juta, tahun depannya 10 juta, dan seterusnya. Tapi kemudian si manajemen memutuskan kita pakai saldo menurun ganda, double declining balance method. Nah, kalau saldo menurun ganda, apa yang terjadi guys? Kalau di awal akan terjadi nilai penyusutan yang super besar, sangat besar ya. Jadi akan mengalahkan besarnya nilai garis lurus. Nah, kalau penyusutan sangat besar, apa akibatnya? Pertama, kita bisa bilang, oke, beban kita naik karena kan beban penyusutan. Terus apalagi? Laba kita akan berpengaruh. Kenapa? Karena kan laba rumusnya pendapatan kurang beban. Nah, kalau bebannya semakin tinggi, laba kita bagaimana? Laba kita akan berkurang kayak gitu. Terus dari sisi apalagi ya? Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan alias total penyusutan kita akan naik juga karena penyusutan semakin besar. Pada akhirnya akumulasi penyusutan juga mempengaruhi nilai buku atau book value. Kenapa? Karena nilai buku rumusnya harga perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, karena akumulasi penyusutan tambah naik, nilai buku bakal tambah turun gitu. Kita lihat yang mana jawaban yang benar. Aset tetap dicatat dengan nilai yang lebih tinggi. Salah ya, nilainya harusnya lebih rendah. Nilai buku akan berkurang signifikan. Betul, berkurang signifikan karena akumulasinya juga signifikan perubahannya. Laba bersih meningkat, salah dong. Pengaruh perubahan ini bersifat teknis, tidak mempengaruhi. Tentu saja sangat berpengaruh. Perusahaan akan mengalami likuiditas. No, likuiditas itu berkaitan dengan utang ya. Ini nggak ada kaitannya. Jadi jawabannya yang B gitu. Oke, nomor terakhir untuk video kali ini. Firsty memulai usaha kue basah untuk mengatasi masalah ekonomi keluarganya yang akan dijual di depan rumahnya. Usaha ini dipilih Kak Firsty karena Firsty memiliki hobi dan bakat mengolah
kue basah, serta melihat peluang usaha yang menguntungkan. Pada semester pertama, omset penjualannya sangat memuaskan sehingga perekonomian keluarganya meningkat. Namun hal ini merubah pola hidup anak-anak Firsti yang boros, bahkan sampai menggunakan uang perusahaan untuk memenuhi keinginannya dan tidak melakukan pencatatan, sehingga tidak terdeteksi arus kas perusahaan. Memasuki semester 2, keuangan perusahaan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari kasus di atas, mana masalah yang dihadapi Firsti itu apa dalam administrasi? Jadi ini Firsti seperti kebanyakan orang yang usahanya kecil-kecilan, punya usaha kiosan gitu ya. Pokoknya kalau anaknya ambil aja, nggak usah bayar. Padahal harusnya profesional guys. Kalau kamu ambil ya bayar gitu. Walaupun yang punya juga ibu kamu sendiri. Nah ini tuh namanya, kalau dalam ekonomi kita ada namanya konsep kesatuan usaha ya. Dalam bahasa Inggris kita bilangnya business entity. Business entity. Bahasa Indonesianya adalah konsep kesatuan usaha. Apa intinya? Intinya adalah harta pemilik harus dibedakan dengan harta perusahaan. Biar kita bisa tahu, oh kita untung atau kita rugi. Ini masalahnya dia kan tidak membedakan, pokoknya ambil aja uangnya, tidak dicatat. Makanya nanti bermasalah. Jadi masalah utama Firsti adalah dia tidak memisahkan keuangan perusahaan dengan pribadi. Bagian E. Kayak gitu, semoga bisa dipahami. Semoga Kanidia bisa bikin video satu lagi malam ini dan membantu kalian untuk persiapan terbaik menuju OSNK. Tetap sehat, semangat selalu, dan semangat berpuasa buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.